Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fauzan Ahmad dengan NIM 303 230 36 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dan ini teman saya Agil dari Prodi TP dengan NIM 30 32 30 46. Dan saya Eko Seftio sama dari Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas B dengan NIM 3032 3053. Kita di sini akan menjelaskan tentang bahaya politik uang. Politik uang merupakan tindakan yang menyalahgunakan sumber daya finansial untuk mempengaruhi orang demi kepentingan politik pemilihan, dan dampak dari politik uang sendiri berimplikasi menimbulkan korupsi. Mungkin itu dari saya tentang bahaya politik uang. Stop politik uang pada pemilu, ciptakan demokrasi yang bersih. Jadi gimana Mas Ako, menurut Mas Ako tentang politik uang yang sekarang kan kalau harus nyoblos harus dikasih uang dulu baru mau nyoblos tertentu, itu gimana Mas Ako? Ya, saya sendiri ini kan mendekati pemilihan umum ya. Pemilihan umum kan di Februari, dan di masa-masa pemilihan umum itu biasanya ada ya bahasa serangan fajar gitu. Nah, itu bagian dari politik uang sendiri. Politik uang sendiri. Terus kenapa sih politik uang itu kayaknya sudah membudaya gitu di masyarakat kita gitu. Nah, di sini kita perlu pahami juga kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu. Karena ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga dan tidak bisa menyalahkan masyarakat juga, dimana dari pemerintah sendiri ataupun dari si calon ini yang biasanya memberikan uang atau kita sebut dengan money politik, itu seharusnya kita ubah dengan apa? Dengan cara gimana yang ditawarkan dari pihak calon itu jangan uang, tapi ide-ide tentang semisal saya jadi, terus saya akan meningkatkan sumber daya manusia semisal, atau tentang masalah di saat saya menjadi seorang pemimpin, saya akan loloskan satu desa satu sarjana gitu. Jadi yang ditawarkan mereka itu ya bentuknya sebuah ide untuk membangun masyarakat gitu, bukan hanya uang. Nah, terus kembali lagi pada masyarakatnya juga. Masyarakatnya ini sadar atau tidak bahwasanya ketika mereka menerima uang berarti mereka ini menjual suara ataupun harga diri mereka yang taruh 500.000 diberikan oleh calon pemilih, calon pemimpin, itu setara dengan 5 tahun penderitaan dari mereka. Mungkin itu saja sih Mas Jeki. Tapi gini ya Mas Ako, kadang-kadang masyarakat itu kan kalau tidak dikasih uang bahkan mereka tidak mau mencoblos atau bisa disebut saja golput. Nah itu kan kalau nggak dikasih uang harus dikasih uang dulu baru mereka mau mencoblos. Nah itu tujuan mereka yang mengasih uang mungkin bukan untuk membeli suara mereka, tapi agar mereka mau mencoblos, biar tidak golput. Nah, mungkin kalau hal itu karena kita sendiri dari jurusan tasawuf dan juga psikoterapi ya. Mungkin dari sisi Islam ya, kalau orang ingin memberi bantuan kan ya sifatnya ikhlas gitu, maksudnya Bang, bukan pamrih, dan tanpa pamrih. Nah, sedangkan praktek dari money politik sendiri itu mereka memberikan uang cuman dengan prasyarat tertentu. Itu kan bukan bagian dari dimana orang itu ingin membantu masyarakat untuk kebutuhan yang lain, tapi memanfaatkan uang tersebut untuk mereka bisa memilih dirinya sebagai calon pemimpin. Nah, sedangkan di sini juga harus adanya peran pemerintah juga, peran pemerintah yang dimana mereka mensosialisasikan terkait bagaimana sih pemilihan umum yang bersih, terus tanpa money politik, dan juga antisipasi bagaimana jikalau ada calon yang memanfaatkan uang mereka
itu ditindakinya bagaimana gitu. Oh. Tapi untuk jual beli suara itu atau money politik apakah termasuk tindakan dari suap atau gimana Mas Aku? Yo, tindakan dari suap juga, karena kenapa tindakan dari suap? Bahaya dari money politik itu tadi apa, kurangnya demokrasi. Nanti itu ketika si pihak calon pemimpin memberikan uang pada pemilih, itu akan terjadi apa ya, distorsi demokrasi bahasanya. Nah, dimaksud distorsi demokrasi di sini masyarakat itu tidak secara jernih berpikir untuk memilih calon mereka. Jadi yang dipandang dari masyarakat itu seberapa banyak duit yang dikasih kan, bukan seberapa layak pemimpin itu untuk mendukung pemimpin. Terus lagi minimnya akses politik juga. Nah, minimnya akses politik di sini karena si calon pemimpin ini di saat memberikan uang itu kan tidak melalui orangnya secara langsung, tapi melalui tim sukses mereka. Nah, di situ ada akses minim akses politik, dalam artian semua masyarakat ini terhalang oleh ya tadi tim sukses tadi untuk terus bahwasanya nanti diaspirasikan pada aspirasikan calon pemimpin. Sedangkan praktek dari politik atau demokrasi yang bersih kan bagaimana calon pemimpin ini langsung terjun di tengah-tengah masyarakat dan menampung semua aspirasi dari masyarakat tersebut. Berarti money politik itu termasuk dalam tindakan suap? Iya, termasuk dalam tindakan suap. Terus itu diketahui oleh pemerintah atau hanya rahasia calon pemilu? Kayak mungkin gini ya Mas Aku, hampir semua partai itu ngasih uang untuk agar memilih. Sebetulnya ketika pawai saja kita tuh dibayar 50.000 hanya sekedar pawai, belum tentu kita mencoblos mereka. Itu kan semenjak politik itu tidak jauh-jauh dengan uang. Nah, dan pengalaman di desa saya juga ada itu Mas. Jadi si calon ini memberikan uang, cuman enggak semuanya. Jadi di dalam amplopnya itu ada tulisan 493. Nah, yang dikasih itu uangnya 7.000. Jadi bahasanya bukan serangan pajar, tapi di desa saya serangan panjer. Oh iya. Nanti di situ di amplopnya tulisannya, nanti kalau saya jadi akan saya lunasi 473.000 gitu. Yang di amplopnya ada 7.000. Terus jadi nggak Mas Aku itu orangnya? Dan ya sudah pasti nggak jadi karena satu berbohong juga kan. Masyarakat kan ya mereka sadar juga bahwasanya ketika diberikan uang dan diiming-imingi dengan uang, mereka itu merasa ya tertipu gitu, dipermainkan gitu dalam artian. Sedangkan masyarakat kan sudah merasakan gimana sih rasanya di saat pemilihan, terus dari calon ini mengumbar janji dan juga sebagainya, terus setelah jadi janji-janji yang sudah diberikan itu tidak terrealisasikan. Mungkin ya ada beberapa yang memang calon yang melaksanakan atau merealisasi dari sebagian janjinya, cuman kebanyakan dari calon kan hanya sekadar mengumbar janji tanpa adanya realisasian program gitu. Jadi seakan-akan kalau kita terus begini dan masyarakat itu terus menerima suap dari calon pemimpin, maka yang terjadi itu serasa kesannya ya demokrasi dan juga pemilihan umum itu seperti barang dagangan gitu. Bisa diperjualbelikan gitu. Bahkan gini ya Mas Aku, ketika ada misalnya 3 calon nih Mas Aku, calon pertama mungkin suaranya tinggi sekali, nah calon kedua ini tidak terlalu tinggi, dan calon ketiga ini paling rendah. Nah, calon yang 2 teratas ini bersaing bagaimana mereka dapatkan suara nomor 1. Nah, dengan cara membeli suara calon ketiga. Nah, itu politik kan tidak jauh-jauh dari mungkin bisnis ya. Politik adalah bisnis, mungkin seperti itu ya. Ya
praktek-praktek seperti itu sering juga sih, entah apa tadi kan money politik ya, terus ada juga ya fenomenanya yang jual suara atau beli suara itu ada. Jadi kalau semisal posisinya dirasa kalah dan juga apa calonnya ini ambisius, mereka bisa juga membeli suara dari calon yang lain asalkan dengan ya kesepakatan bersama gitu. Iya, cuman itu kan praktek-praktek yang memang dinilai ilegal gitu. Ilegal dalam artian dari pihak pemerintah tanpa sepengetahuan pemerintah, dan itu ya cara yang kotor juga untuk kita bersaing secara bersih gitu Mas. Mana Mas Akil? Ya. Kalau di desa Mas Agil sendiri ada enggak kayak aku kan ada namanya serangan panjer gitu. Mas Akil mungkin pas pemilihan RT apa Iya, pas RW. RT atau RW gitu. Ya sebenarnya kalau di desa saya sendiri banyak Mas untuk menerima jual beli suara itu justru laris itu karena bukan pendapatan sih. Pemikiran masyarakat itu kan masih tergolong Ya. ciut atau gimana ya, cara berpikir mereka itu belum jernih sehingga bahwa uang itu dianggap segalanya. Tidak berpikir bahwa kedepannya pemimpin kita akan bagaimana atau melakukan apa, itu tidak pikirkan, dibutakan oleh uang. Ya. Sedangkan ya mungkin bagi saya sendiri sih ya Mas Agil, Mas Jaki, karena memang satu ya kita kan sebagai mahasiswa juga. Sebagai mahasiswa dan peran kita ya di masyarakat sebagai agent of change yang katanya dan juga agent of control, itu bagaimana ya minimal dari tetangga-tetangga kita sendiri itu disosialisasikan atau bahasanya kita diajak ngobrol terkait masalah bahaya money politik dan juga sebagainya, yang dimana logika umumnya itu kan kalau semisal kita menerima uang dari salah satu calon dan kita tidak tahu bahwa rekam jejak dari calon itu tersebut bagaimana, itu kan bahaya juga. Tidak tahu semisal ada satu calon yang memberikan uang senilai ya nominal segini, terus kita menerima, nah terus jadi kita sedangkan tidak tahu rekam jejak dari pendidikan dia bagaimana, terus rekam jejak dari sosial si calon pemimpin itu bagaimana, kita kan tidak tahu. Nah di situ peran kita sebagai mahasiswa bagaimana memberikan pencerahan pada masyarakat. Alangkah baiknya kalau ingin menghadapi pemilihan ya kita lihat dulu dari beberapa calon ini bagaimana rekam jejak pendidikan dan juga rekam jejak organisasi entah pun kepemimpinan dari mereka, yang apa ya nanti akan menimbulkan mereka itu mampu untuk memilah dan juga memilih calon mana yang bagus nih, tidak hanya terpatok pada itu money. Money. Cukup lah, ini pesan atau gimana untuk kedepannya Mas aku agar masyarakat dapat berpikir jernih, tidak untuk menerima money politik gitu, gimana Mas aku jual beli suara. Mungkin dari saya sih Mas Agil sama Mas Jaki, kita dari masyarakat sendiri ataupun dari pihak ini apa calon pemimpin seharusnya punya titik balik kesadaran terhadap apa, terhadap ya kecintaan bangsa kita sendiri. Sudahlah kita sudahi tentang ya kasus-kasus korupsi ini, sudah kita sudahi. Karena apa? Karena kasus korupsi sendiri yang terjadi sampai sekarang itu kan sudah membudaya, dan juga kalau penyakit itu kan kronis bahasanya, kita sudah kronis dan stadium akhir mungkin. Dan itu tidak hanya apa menjadi kesengsaraan terhadap setiap individu juga, tapi kesengsaraan terhadap bangsa kita nanti ketika para pejabat dan juga calon pemimpin ataupun masyarakat dan semua elemen masyarakat itu sudah mempraktekkan yaitu money politik
dan juga praktek-praktek korupsi. Mungkin itu. Ya, berarti tutup. Tidak. Mungkin sekian podcast dari kita. Bukan Mahasiswa podcast ya. Diskusi Diskusi sore atau sore para pemikir. apa jadi sore para pemikir? Ngobras. Mau singkatannya apa? Ngobras. Ngobras. Ya, ngobras. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.